Oke, shalom teman-teman semua. Apa kabarnya nih? Pasti luar biasa ya. Malam hari ini kita bertemu kembali di House of Praise dan hari ini kita ada persekutuan doa dengan tema Who You Say I Am. Yuk, teman-teman semua yang baru gabung, selamat datang. Boleh banget ya teman-teman dibuka kameranya, kita sama-sama bertatap muka meskipun virtual ya di tempat masing-masing. Gitu. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, kita mau buka dengan tanda kemenangan yang Tuhan Yesus ajarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sungguh sangat bersyukur padamu Tuhan, kalau pada kesempatan malam hari ini, Kau boleh kumpulkan kami kembali, Kau berikan kami kesempatan untuk waktu dan tempat, bahkan untuk jaringannya juga Bapa, supaya kami juga bisa berkumpul satu sama lain, meskipun dalam keadaan virtual Bapa. Tapi kami sungguh percaya bahwa Engkau pun akan hadir di tempat kami masing-masing, menaungi setiap kami, bahkan keluarga kami, rumah kami, tempat di mana kami tinggal pada malam hari ini Tuhan. Dan kami sungguh percaya bahwa malam hari ini juga Engkau akan berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Kami sungguh mempercayakan segala sesuatunya terutama untuk acara pada malam hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tolong lihat setiap hati kami Tuhan. Kau tahu setiap pergumulan kami, Kau tahu setiap kebutuhan kami, dan pada malam hari ini biarlah kami mendapatkan satu hal yang sungguh luar biasa yang bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama tentang identitas kami Tuhan di dalam Engkau. Dan biarlah Bapa, Engkau yang berkati acara kami dari awal sampai akhir, dan biarkan semuanya boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Engkau mau, dan Engkau juga berkati setiap jaringan internetnya, untuk peralatan yang kami gunakan, untuk listrik di tempat kami masing-masing Tuhan. Biarkan Engkau semuanya yang jamah dan semua boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dan kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap apapun yang boleh Engkau berikan buat setiap kami. Kami mau berterima kasih Bapa buat setiap apapun yang boleh kami terima sampai pada hari ini. Bahkan untuk setiap masalah kami juga kami mau mengucapkan syukur Tuhan. Yes, Lord. Ku ada sepadamu, ku ada kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Oh Yesus Tuhan, sebab karena anugerah-Mu Tuhan, I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus.
Oh Yesus, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Bapa. Segala yang disampaikan karena ajaib perbuatanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Yesus Allah atas hidup kami. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yes Lord, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat setiap kasih dan setiamu atas hidup kami, dan kami sungguh percaya bahwa Engkau akan memberikan apa yang kami butuhkan. Engkau akan memelihara kami Tuhan, sebab Engkau menganggap kami adalah anak-anak-Mu yang terkasih. Sebetulnya kami nggak layak Tuhan, tapi karena kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami, Engkau melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Persiapkan setiap hati kami Tuhan, persiapkan setiap hati kami, pikiran kami, dan jiwa kami juga Tuhan, agar kami sungguh siap mendengarkan setiap firman-Mu dan mengikuti dari awal sampai akhir. Berbicaralah Tuhan secara pribadi kepada setiap kami, dan kami akan siap untuk mendengarkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dan pada akhirnya segala kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yeay! Shalom teman-teman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan saat ini mari sama-sama kita mau puji dan sembah Tuhan. Kita mau tinggikan namanya sebab kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sungguh luar biasa. Amin. Yes Lord. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan di tempat kami masing-masing, dan kami percaya kuasa-Mu, Roh-Mu ada dalam bersama-sama dengan kami di setiap tempat kami masing-masing Tuhan. Yes Lord. Yang kuharapkan, yes Lord, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Sebab bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Ku
di mana sama-sama nyatakan Yesus, namamu dipuji, kemuliaan kita sorak dengan segenap hati, Yes, kami percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan kami dalam pencobaan. Oh Yesus Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Tapi akan pencobaan. Yes, melebihi akan kekuatan. Amin. Kau yang berikan kemuliaan semakin serupa dengan gambaran menyatakan bersama pasti menang, pasti menang. Katakan dengan iman. Namamu dipuji, kemuliaan. Kita sorak-sorai, dengan segenap hati, kerajaan keagungan. Orang-orang yang Yesus, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, segala yang layak ditinggikan. Di setiap hati kami Tuhan, kami memuji dan memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami tahu hanya Engkau yang sungguh-sungguh layak dipuji, ditinggikan, dan disembah selama-lamanya. Amin. Yes, sama-sama nyatakan, oh ya kita tahu Allah yang sungguh layak ditinggikan dan disembah selama-lamanya. Yes, Lord. Namamu dipuji, kemuliaan. Yes, Lord. Dengan segenap hati, namamu dipuji, kemuliaan. Sorak-sorai dengan segenap hati kami Tuhan, sebab Engkaulah Raja, Raja, haleluya. Yes, Lord. Hanya salah satu-satunya Allah yang sungguh layak ditinggikan selama-lamanya. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa buat semua sukacita yang boleh Engkau berikan buat setiap kami. Bahkan sampai detik ini Engkau masih memelihara kami Tuhan. Dan saat ini mari kita sama-sama menenangkan hati kita. Kita mau fokus lebih lagi untuk bisa bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Yes Lord. Sebab Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau sungguh mengerti apa yang kami butuhkan. Dan Engkau terus memelihara kami sampai saat ini, Bapa. Itu semua karena kasih dan setia-Mu atas setiap kami. Semua karena cinta-Mu buat setiap kami, Tuhan. Yes, Lord.
Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencanamu indah bagi Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Lord, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Yes, Lord, Kaulah yang kupandang selama hidup kami, Tuhan. Yes, Lord, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Kaulah segalanya, Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang Kau berikan untukku dapat melihat rencanamu indah bagi Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, yes, Lord, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Yesus Tuhan, Kaulah segalanya, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus Tuhan, kami menyembahmu Tuhan,
sebab Kaulah Allah yang layak ditinggikan selama-lamanya. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, sebab Kaulah segalanya yang kami butuhkan. Dia kami menyembah Tuhan, ini setiap hati kami Bapa. Oh, Yesus Tuhan, sebab rencana-Mu indah bagi kami Tuhan. Kau merancangkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Yesus Tuhan. Yes, aralah apa. Yes Lord, sebab Kaulah segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Dan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Engkau tetap Allah kami yang sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Urapataka daralah abaya sekediharalah abaya. Malam hari ini kami sungguh minta Tuhan, Kau yang bukakan setiap hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan, untuk benar-benar siap menjadi seorang murid yang mau mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Allah Roh Kudus, Engkau yang membimbing kami, Engkau yang menuntun kami, dalam kami memahami setiap firman yang boleh disampaikan pada malam hari ini Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau akan berbicara secara pribadi kepada setiap kami masing-masing. Dan Engkau mengerti setiap permasalahan kami, pergumulan kami Tuhan. Dan biarkan malam hari ini firman-Mu boleh menyegarkan setiap kami Tuhan. Firman-Mu boleh meneguhkan kami. Dan firman-Mu boleh menguatkan setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya juga Bapa bahwa Engkau telah mengutus Krishna yang boleh menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Biarkan malam hari ini firman-Mu boleh disampaikan lewat mulut, lewat pikiran, dan lewat hati dari hamba-Mu yang setia Krishna Tuhan. Dan biarkan juga kami yang mendengarkan boleh memahami apa yang ingin Kau sampaikan pada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sungguh mau menyerahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati dari awal sampai akhir, dan biarkan semuanya boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke teman-teman, dan malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sharing ataupun juga pengajaran dari teman kita, Krishna. Oke, halo Krishna, boleh dibuka kameranya. Dan nanti Krishna bakalan ada sharing-sharing juga ya malam hari ini. Oke, silahkan.
Ya, shalom teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Shalom, baik, Kris. Wah, Baik. luar biasa Kak Evan. Iya, seneng banget ya teman-teman. Sorry ya teman-teman, ini aku nggak ngerti ada kenapa nih kamera aku kayak lagi disco gitu ya. Ya jadi kayak gini dari tadi aku juga bingung. Kadang bagus, kadang normal, kadang ya gini gitu ya. Jadi makanya teman-teman aku pakai 2 device di sini. Aku mohon izin dulu karena takutnya suara aku nggak jelas di sana. Nah, oke teman-teman, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk share screen dulu. Oke, ya malam hari ini tuh kita akan sama-sama belajar ya, sama-sama sharing juga gitu ya tentang who you say I am ya teman-teman ya. Nah, kita mau sama-sama belajar nih. Kita mau sama-sama merenungkan juga gitu ya lewat sharing-sharing kita. You-nya itu siapa sih dan bagaimana sih dia gitu ya. Nah, terus tapi sebelum kita sampai ke pertanyaan menjawab pertanyaan who you say I am, kita coba deh teman-teman kita bertanya nih sekarang ke diri kita masing-masing gitu ya. Who am I? Pernah nggak sih kita teman-teman bertanya gitu ya ke diri sendiri kayak siapa sih aku sebenarnya ya? Bukan sekedar kayak nama, bukan sekedar ya saya Krishna, saya Tien atau saya Helfran atau saya Lily, bukan cuman sekedar itu gitu. Tapi pernah nggak sih kita bertanya siapa sih sebenarnya saya gitu? Saya itu dilahirkan untuk apa dan untuk jadi siapa sih gitu. Nah, pernah nggak sih gitu ya teman-teman bertanya gitu ke diri sendiri seperti ini gitu. Nah, kalau saya sendiri jujur teman-teman pernah gitu ya, pernah dan itu pasti terjadi ketika saya mulai misalnya kayak merasa minder atau merasa uh, ya merasa minder, merasa rendah diri. Saya mulai bertanya biasanya ke diri saya, sebenarnya saya uh, siapa sih gitu? Kenapa saya harus membandingkan diri ke orang lain gitu? Nah, biasanya kadang-kadang itu kalau saya ya teman-teman. Nah, ternyata teman-teman seorang nabi besar yang bernamanya kita semua pasti pada tahu ya, nah Nabi Musa itu pernah nih bertanya who am I? Bahkan bukan cuman ke dirinya sendiri tapi ke Tuhan ya, secara langsung dia bertanya di hadapan Tuhan, who am I? Itu dia bertanya, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt. Exodus 3 ayat 11 dan bahasa Indonesianya, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, Nabi besar Musa ini pun pernah bertanya seperti ini, itu ya, who am I gitu ya, sampai seorang raja di atas segala raja, Tuhan sendiri datang dan memerintahkan saya untuk melakukan sesuatu. Who am I gitu. Dia bertanya seperti itu. Dan teman-teman, ya kita langsung tahu ya apa jawaban Tuhan. Ya, and God said, I will be with you, and this will be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain. Nah, Tuhan tuh nggak langsung ngomong kamu adalah Musa atau kamu adalah orang yang bla bla bla. Enggak, Tuhan nggak menjawab seperti itu. Tapi Tuhan malah menyatakan dirinya ketika Musa bertanya who am I gitu ya. Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan bilang, bukankah aku yang akan menyertai engkau ya. Dalam kata lain, ya dalam bahasa lain atau simpelnya Tuhan tuh ngomong kamu tuh orang yang kusertai loh gitu. Jadi kamu pergi bukan sebagai diri kamu, tapi membawa namaku gitu. Nah, jadi bukankah aku yang akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, Keluaran 3 ayat 12. Jadi di situ Tuhan langsung menjawab bahwa
itu bukan tentang dirimu loh, gitu. Ini bukan tentang siapa kamu, tapi lebih ke aku yang menyertai. Nah, gitu teman-teman. Jadi balik lagi ke Tuhan gitu ya. Kamu adalah orang yang disertai Tuhan. Nah, Tuhan menjawab seperti itu ke Musa gitu ya. Nah, itu ke Musa. Lalu bagaimana ke kita? Who am I? Gitu ya. Bagaimana sih kita melihat diri kita sendiri? Gitu ya. Pernah nggak sih kita sampai nggak bisa mengenali diri sendiri lagi, atau kayak feeling lost gitu? Kalau bahasa kerennya tuh kalau anak muda zaman sekarang tuh ya sering banget tuh banyak yang buat konten-konten gitu ya. Pernah nggak sih kalian feeling lost gitu-gitu ya? Banyak banget gitu ya teman-teman influencer zaman sekarang di TikTok, di Instagram gitu ya. Mereka tuh sharing tentang feeling lost. Nah, sekarang coba deh kita bertanya dulu nih ke diri sendiri. Pernah nggak sih kita ngerasa nggak bisa lagi kenal diri kita sendiri, atau kayak lost sama diri sendiri? Dan sebenarnya bagaimana kita melihat diri kita sendiri? Nah, kalau mulai dari aku sendiri secara pribadi ya teman-teman, aku melihat diri aku sendiri tuh dulu gitu ya, ini before after lah ya. Dulu sebelum benar-benar mengerti kebenaran firman Tuhan, aku seringkali melihat diri aku tuh kayak gak berharga, kayak jelek, bukan siapa-siapa, bukan anak orang kaya, bukan anak jenderal, bukan gitu ya. Aku sering melihat diri aku tuh seperti itu dulu. Jadi kayak ngerasa kayak, iya aku tuh siapa sih? Apalagi waktu aku di Bandung gitu ya, maksudnya kayak, ya ampun aku tuh cuma anak dari daerah gitu ya, yang bukan siapa-siapa. Di Bandung ini ya buat belajar, buat kuliah, itu pun ya dengan bantuan biaya dari pemerintah gitu kan. Jadi kayak ngerasa kayak minder juga, sering juga ngerasa minder. Aku bukan anak orang kaya, bukan anak olimpiade, yang dulu ya kalau aku di kampus tuh sering kan ada orang-orang tuh yang lain tuh anak olimpiade lah, juara satu lah, apalah gitu kan. Sedangkan aku bukan gitu. Aku tuh sering melihat diri aku sendiri tuh lebih ke minus gitu ya daripada ke positifnya dari dulu. Bahkan itu bukan cuma pas kuliah, bahkan setelah aku ikut PD pun teman-teman, walaupun aku tahu kebenaran, kadang-kadang aku pun masih sering melihat diri aku tuh begitu kayak apa ya, bukan siapa-siapa gitu. Sampai kakak aku tuh bingung, kamu tuh sadar nggak sih gitu dengan apa yang Tuhan udah kasih selama ini gitu kan. Dia tuh sering ngomong gitu ke aku, dan aku kayak, iya ya, kenapa aku malah sering minder, nggak sadar gitu. Nah, jadi gimana sih kita melihat diri kita sendiri gitu. Ya kalau aku secara pribadi, kenapa bisa ada merasa nggak kurang baik, merasa tidak lebih baik, atau merasa minder gitu, kenapa? Ya karena aku membandingkan diriku dengan orang lain gitu. Aku melihat diriku tuh dengan cara perbandingan gitu ya, dengan cara perbandingan ke orang lain yang mungkin seumuran dengan aku, atau yang mungkin seangkatan, atau mungkin yang ya dulunya teman deket aku gitu ya. Aku membandingkan diri aku gitu ke mereka gitu. Ih, mereka tuh di umur 24 tuh udah S2 loh, udah S2 di luar negeri loh. Ih, mereka tuh di umur 25, ih udah nikah loh, udah punya anak, bayi gitu. Sedangkan aku, nah kadang-kadang tuh itu yang terjadi. Aku jujur li bahasa anak Jaksel gitu ya. Jujur li, aku pun walaupun udah ikut PD nih ya teman-teman, kadang-kadang pun aku masih suka melenceng gitu ya, sering melenceng dengan cara melihat diri sendiri gitu. Nah, dan pernah nggak sih kita sampai nggak bisa, pernah, jujur teman-teman, aku pernah sampai nggak bisa kenal diri aku sendiri, sampai aku tuh kayak, ya feeling lost lah bisa dibilang ya. Awal mulanya sih aku feeling lost itu gara-gara aku ngoyo gitu ya ke Tuhan, ngoyo. Ya tahu kan ya teman-teman, ngoyo ya. Bahasa itu umum lah ya, bahasa gaul, ngoyo, kayak maksa gitu ke Tuhan gitu. Aku tuh berpikir gitu kan, seseorang ini adalah pasangan hidup yang dari Tuhan, dan aku tuh kayak ngoyo gitu kan teman-teman. Ya sekarang bisa ketawa gitu ya. Tapi waktu aku mengalami itu, aku tuh feeling lost loh teman-teman, kayak ya ampun, aku sampai nggak kenal diri aku sendiri, sampai aku tuh nggak ngerasa berharga lagi, ngerasa kayak aku tuh hina, bodoh lah, apalah, nggak bisa menghargai diri sebagai perempuan lah gitu-gitu, kayak
ya itulah aku sampai nggak bisa lagi mengenali diri aku sendiri karena aku ngoyo ke Tuhan buat orang ini harus jadi pasangan hidup aku gitu ya. Padahal Tuhan sediain yang lebih baik sebenarnya karena ya aku sendiri udah ngoyo ke Tuhan jadi feeling lost. Nah, itu awal mulanya teman-teman. Aku pernah ngerasa feeling lost. Nah, itu kan aku ya teman-teman. Nah, gimana teman-teman yang lain? Mungkin ya atau satu atau dua orang lah boleh nih sharing. Gimana sih teman-teman sekalian melihat diri teman-teman dan pernah nggak sih sampai ngerasa feeling lost atau nggak bisa kenalin diri sendiri lagi gitu. Ya, ada teman-teman yang mau bantu sharing? Boleh, apapun lah ya teman-teman ya soal who am I ini gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Semua orang beda-beda gitu ya. Ayo, ada teman-teman? Who am I? Boleh kalau mungkin teman-teman yang mau ngomong, boleh raise hand atau langsung unmute aja nggak apa-apa kok. Nggak masalah. Adakah? Ayo teman-teman, mungkin ada yang mau sharing. Iya nih, biar nggak cuman aku aja nih yang ngomong, nanti kalian bosen lagi kan. Ya emang jarang sih aku ngomong juga, cuman ya siapa tahu teman-teman ada yang mau sharing juga sebenarnya bagaimana melihat diri sendiri atau mungkin bisa jadi insight baru buat kita di sini. Ada teman-teman? Oke, ya kalaupun memang nggak ada teman-teman yang mau share di sini, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman bisa jawab gitu ya. Ini untuk perenungan ke diri kita masing-masing nih gitu. Gimana sih kita melihat diri kita sendiri dan pernah nggak sih kita ngerasa feeling lost dan kira-kira itu kenapa gitu sampai kita feeling lost gitu ya teman-teman. Nah, I was lost but he brought me in. Nah, teman-teman pernah nggak sih teman-teman mempunyai titik balik gitu? Jadi titik balik dalam hidup teman-teman. Kalau aku jujur, maksudnya kayak selama aku hidup gitu ya, aku punya banyak sekali titik balik. Sekalipun kalau di logika ya kalau titik balik ya sekali aja dong gitu ya. Tapi enggak, kalau aku secara pribadi aku ngalamin sampai saat ini aku banyak sekali titik balik karena masih banyak loh teman-teman apa yang ada dalam pikiranku, apa yang ada dalam mindsetku, walaupun aku sudah ikut Tuhan gitu ya, atau aku sudah melayani sekalipun, sudah mewartakan sekalipun gitu ya teman-teman, masih ada kadang-kadang hal-hal yang masih salah gitu dalam cara berpikir, cara melihat Tuhan, cara memahami, cara mindset gitu ya, berpikir. Nah, itu tuh masih banyak yang salah, teman-teman. Makanya dalam hidup aku secara pribadi, aku punya banyak sekali titik balik gitu. Bahkan sampai detik ini. Bahkan jujur, malah kalau aku nggak punya titik balik, maksudnya kayak aku nggak pernah nemu titik balik atau ngerasa kayak aku sudah sangat baik saja, itu justru aku malah merasa takut gitu, teman-teman. Malah merasa takut karena takutnya aku tuh apa ya, entah itu sombong, entah itu apapun lah ya, yang ngerasa baik-baik aja tuh aku justru jadi takut ketika aku ngerasa baik-baik aja gitu. Nah, justru aku seneng kalau aku punya titik balik berkali-kali dalam hidupku, berarti banyak sekali momen di mana Tuhan menyatakan dirinya lagi dan lagi dan lagi, dan masih kasih kesempatan buat kita semua gitu ya, bertobat gitu. Nah, teman-teman,
karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang ya. Jadi he brought me in. Tuhan Yesus yang menemukan kita, dia yang bawa kita kembali gitu. Pernah aku di titik yang lost gitu ya teman-teman, dan aku tuh kayak gak bisa tidur gitu. Yang aku ceritain tadi, aku feeling lost karena terlalu ngoyo sama Tuhan. Kayak aku nggak tahu lagi arah hidup aku gitu, kayak yang di gambar ini aja teman-teman, cewek ini kalau teman-teman bisa lihat gitu ya, dia tuh kayak nggak tahu banyak arah gitu, kayak banyak perkataan manusia, banyak perkataan dunia juga, banyak ya mindset atau doktrin yang kita terima, tapi kita kayak nggak tahu gitu mau ngikutin yang mana, kayak bingung gitu, kayak lost. Aku lagi di mana sih sekarang gitu ya. Nah, itu teman-teman, aku pernah di posisi itu, pernah di titik itu gitu, kayak apa sih yang aku sedang kejar, apa sih yang sebenarnya aku mau, sebenarnya aku nih dilahirkan, diciptakan tuh buat apa sih gitu kan. Nah, aku pernah di titik ini teman-teman, bahkan sampai aku umur 20-an pernah sampai di titik ini, kayak bertanya lagi, Tuhan sebenarnya kau tuh mau aku tuh buat apa sih gitu. Nah, gitu. Sampai berkali-kali gitu dalam hidup aku masih sering bertanya seperti ini dan merasa feeling lost lah bisa dibilang ya. Tapi ya puji syukur, puji Tuhan gitu ya teman-teman. Anak manusia itu selalu datang gitu. Maksudnya masih ada aku menemukan kesempatan, pintu kasih karunia itu terbuka gitu. Masih ada momen aku bisa melihat terang lah. Ya walaupun mungkin terangnya kecil gitu ya, tapi nggak apa-apa. Setidaknya aku ngelihat terang itu dan tahu mau kemana. Nah, puji Tuhan seperti itu, walaupun aku kayak ngerasa lost gitu. Nah, bukan cuma soal pasangan hidup gitu ya teman-teman, aku pun pernah ngoyo soal masa depan, soal pekerjaan gitu ya. Aku ngoyo ke Tuhan, aku pengen S2, pengen jadi dosen lah gitu ya. Aku ngoyo ke Tuhan. Dan kalau waktu aku tahu aku nggak lulus beasiswa, nggak bisa dapetin beasiswa, aku kayak nangisnya tuh nangis banget gitu, kayak marah ke Tuhan, bahkan kayak memutuskan hubungan lah kalau bisa dibilang ya teman-teman, sama kayak misalnya kayak kita berhubungan sama seseorang, kayak ya udah putusin gitu, kayak itu yang aku lakuin ke Tuhan. Bahkan aku sampai ngomong ke Tuhan, Tuhan ada nih lagu, teman-teman masih ingat gak sih lagu waktu tsunami Aceh gitu ya, ada tuh lagunya, Tuhan marahkah kau padaku. Nah itu aku sering nyanyiin itu gitu, padahal sebenarnya yang marah tuh siapa sih, Tuhan atau aku gitu kan. Tapi aku selalu nyanyiin itu sampai ya pokoknya melo banget lah di masa itu gitu ya teman-teman. Di momen yang aku nggak lulus beasiswa, aku tuh kayak nyanyiin lagu itu terus dan ngerasa kayak Tuhan tuh marah sama aku, Tuhan tuh kayak gak bisa gitu ya diajak bekerja sama lagi gitu. Dan aku pun kayak ya melo lah mengasihani diri sendiri di momen itu. Tapi puji Tuhan aku menemukan secercah terang gitu ya teman-teman. Mungkin lewat hal yang aku sebenarnya nggak mau sama sekali, yang aku hindari, tapi Tuhan kasih secercah terang di situ, dan aku cuman ya bagian aku ya aku bersyukur, dan aku melihat sendiri bagaimana Bapa di sorga itu nggak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah, Matius 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah, itu yang aku rasain bener teman-teman. Karena waktu aku feeling lost itu, ya memang sih aku ngakunya aku nyanyi, Tuhan marahkah kau padaku, tapi memang aku ujung-ujungnya ya lari lagi, yaitu teman-teman ke Tuhan gitu ya. Kalau aku sih dulu hobinya tuh larinya ke ruang adorasi. Lari ke ruang adorasi, dan dulu waktu sebelum zaman COVID ya teman-teman, itu tuh di adorasi tuh sampai pagi. Ya walaupun sebenarnya tengah malam tuh ketiduran gitu ya. Ketiduran dan tidur di situ di ruang adorasi itu, tapi ya kenapa ya teman-teman, kayak aku tuh kayak ngerasa kalau di kamar aku malah jadi nggak bisa tidur, kayak merasa overthinking, bingung gitu kan, kayak takut, cemas gitu kalau di kamar sendirian. Jadi
kalau di situ karena mungkin dingin juga gitu ya, ada AC gitu kan di ruang adorasi gitu kan teman-teman mungkin ya. Jadi aku kayak ngerasa, oh aku lebih tenang, lebih nyaman di sini gitu. Dan ya itu sih, walaupun semarah-marahnya aku sama Tuhan, tapi tetap balik lagi gitu ya, maksudnya kayak larinya tuh lari ke Tuhan gitu, kayak ya kayak ada lagunya, dan ku berlari padamu gitu ya, gunung batuku. Nah itu tuh lagu kesukaan aku banget dulu teman-teman, karena kayak aku nggak tahu lagi lari kemana gitu kan, lari ke dunia. Aku coba nonton sepuasnya, aku coba makan sepuasnya, itu nggak menjawab sedikit pun gitu. Sama aja yang aku temukan di ujung-ujungnya kekosongan gitu ya. Di ujung, oke, senang sesaat pas nonton, oke, senang sesaat pas makan sepuas-puasnya, tapi di ujung-ujungnya tetap aja aku ngalamin kekosongan gitu. Nah, dan yang aku alamin secara pribadi adalah memang Bapak itu nggak pernah menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Tuhan nggak mau satu pun dari kita hilang. Tuhan nggak mau kalau satu pun dari kita feeling lost gitu ya. Bahkan bukan cuma feeling lost, Tuhan nggak mau satu pun dari kita lost gitu teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan sendiri udah berjanji. Tuhan bilang, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, dan yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana harusnya. Tuhan berkata seperti ini, Tuhan berjanji seperti ini ke kita teman-teman. Jadi ya jangan takut gitu ya, berhentilah untuk lari ke manusia, berhentilah untuk lari ke hal-hal dunia yang mungkin memuaskan kita sesaat, tapi yuk kita lari ke Tuhan. Walaupun sebenarnya bukan kita sih yang lari ke Tuhan, tapi ada rohnya yang buat kita bergerak lari ke Tuhan. Ada roh Tuhan yang buat kita tuh sadar kalau Tuhan tuh nggak mau kita tersesat, Tuhan tuh nggak mau kita luka dan dibiarin ternganga infeksi gitu. Tuhan nggak mau, Tuhan akan balut luka kita, dan Tuhan nggak mau juga kita sakit ya, bukan cuma sakit fisik, tapi Tuhan nggak mau kita sakit juga mentalnya, pikirannya gitu. Tuhan berjanji dia akan menguatkan kita, dan Tuhan pun berjanji yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Jadi ya teman-teman yang mungkin nggak sakit, yang gemuk dan kuat di sini, ya tenang juga ya, nggak dilupakan Tuhan kok, tapi Tuhan lindungi gitu ya teman-teman. Nah itu, dan Tuhan pun berjanji dia akan mengembalakan kita semua sebagaimana harusnya. Nah itu teman-teman. Jadi balik lagi nih teman-teman, who am I? Apa sih yang sering buat kita sulit buat jadi diri kita sendiri? Mungkin seringkali kita feeling lost tuh gara-gara, ya bukan kayak aku tadi ya, mungkin teman-teman yang lain ada pengalaman feeling lost itu karena, oh, yaitu berusaha menyamakan level gitu sama yang lain. Ya, kalau teman-temannya suka minum ya ikut, atau teman-temannya suka ini ikut gitu. Ya, atau apapun lah, mungkin bukan contoh yang itu, mungkin contoh yang lain, mungkin gaya hidup gitu. Apa sih? Mungkin itu bisa jadi buat kita sulit jadi diri sendiri. Atau mungkin yang buat kita sulit jadi diri sendiri karena kita ngerasa takut gitu ya. Ngerasa minder. Kalau aku jadi diri sendiri, orang nggak akan nerima aku. Orang akan menolak aku. Orang akan berpikir, ih kamu aneh, kamu nggak seperti yang lain gitu. Nah, itu salah satu hal yang mungkin sering buat kita sulit buat jadi diri sendiri, yaitu pikiran orang. Ya, kita ngerasa pikiran orang, perkataan orang tuh penting banget sampai kita sulit buat jadi diri sendiri. Nah, aku pun sebenarnya teman-teman ini balik lagi ke karakter mungkin ya, karena tiap orang tuh beda-beda. Ada yang cuek, ada yang memang perhatian banget dengan hal-hal di luar dirinya. Nah, kalau aku pribadi mungkin ya teman-teman bisa lihat sendiri ya, dari aku kuliah gitu sampai sekarang, aku ya bertransformasi sih memang, tapi sebenarnya karakter alami aku adalah cuek gitu ya. Tapi kesini tuh ya aku mulai sadar diri kalau cuek itu juga
egois gitu ya, karena kayak nggak memperhatikan perasaan orang lain atau kenyamanan orang lain, itu kan egois gitu ya, cuek itu. Tapi ya makanya aku belajar untuk nggak lebih cuek gitu, belajar untuk ya pedulilah sedikit demi sedikit gitu kan. Nah, tapi kadang kita terlalu peduli gitu, atau mungkin kita cuek tapi kita pedulinya malah ke hal-hal yang nggak harus kita peduliin, misalnya kayak ya omongan orang lain gitu ya, kayak misalnya kita melakukan kebenaran tapi omongan orang lain, ih dia tuh kenapa sih gitu ya, sok-sokan banget, sok-sokan melakukan yang benar padahal yang lain juga biasanya ngelakuin yang salah ya. Kayak ya aku sendiri nih teman-teman, jujur li gitu ya, jujur li di kantor aku di dunia pemerintahan gitu, kadang ya untuk jadi idealis tuh kadang diomongin orang gitu, apalagi untuk jadi ngelakuin hal yang benar tuh kadang kadang diliatin, kadang dijulitin gitu ya. Kadang ada juga yang curhat sama aku, dia berusaha bekerja keras, mau kinerjanya mau ditingkatkan lebih baik, malah diomongin, kamu kayak gitu nggak bakal dapat penghargaan kok, gitu-gitu. Pokoknya banyak lah gitu omongan orang. Atau kayak misalnya nih aku berusaha nggak telat, atau aku berusaha pakai sesuatu sesuai dengan aturan, atau aku berusaha untuk melakukan sesuatu sesuai aturan, kadang-kadang dibilang, yang lain juga nggak ngelakuin itu, kok kamu ngapain ngelakuin itu, gitu. Nah, kadang-kadang tuh, ya itu teman-teman yang buat kita sulit gitu ya jadi diri sendiri. Omongan orang lain. Kita mikirin omongan orang lain. Nah, itu. Padahal sebenarnya siapa sih yang harus kita dengerin, gitu. Nah, teman-teman, who the sun sets free, is free indeed. Teman-teman di sini ada yang bisa bantu aku nggak membaca firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini yang bahasa Indonesianya. So, if the sun sets you free, you will be free indeed. John 8:36. Ada teman-teman di sini yang mau bantu buat baca yang bahasa Indonesianya? Yohanes 8 ayat 36. Ayo, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang suaranya merdu, boleh dong bantu baca. Boleh, Kak Efran? Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, puji Tuhan ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Teman-teman, sadar gak sih kadang omongan orang-orang, pikiran orang banyak, itu tuh jadi beban buat kita. Dan seolah-olah kita tuh diperbudak dengan omongan orang gitu ya. Sadar gak sih, misalnya kayak, kamu kan udah umur segini, harusnya kamu udah married dong, harusnya kamu udah, itu jadi seolah-olah kadang jadi beban gitu buat kita. Dan itu buat kita terikat, buat kita berusaha ngoyo ke Tuhan gitu. Tapi ya ujung-ujungnya kita capek gitu kan. Dan siapa yang bisa memerdekakan kita dari beban-beban itu, dari budak-budak perkata, ya kita jadi budak nih, budak omongan orang, budak dari judges orang terhadap kita gitu ya. Mungkin kita dulu dijulukin, itu si anak nakal, mungkin emang masa lalu kita mungkin gitu. Tapi ya kita bisa saja berubah kan gitu. Nah, kadang itu jadi beban nih buat kita. Siapa sih yang bisa memerdekakan kita? Ya anak manusia. Siapa anak manusia itu? Ya Tuhan Yesus sendiri. Dan kalau Tuhan Yesus sendiri yang bisa memerdekakan kita, kita pun benar-benar merdeka. Sadar nggak sih teman-teman, sekarang ini ya di TikTok, di IG, semuanya lah itu ya, banyak banget teknik-teknik psikologis, teknik apa, bukannya itu salah, teman-teman, itu bagus juga. Tapi ada banyak banget yang sampai buat aku tuh kalau ngeliat tuh kayak, ini sebenarnya kebenaran nggak sih? Aku sampai bertanya-tanya gitu, teman-teman. Banyak banget istilah-istilahnya gitu ya, yang baru
aku denger gitu kalau aku lihat-lihat konten-konten di TikTok gitu. Sampai aku tuh bertanya gitu dalam hati, Tuhan, ini tuh seolah-olah menuntun orang, seolah ngarahin orang gitu ya, supaya bebas dari beban, supaya bebas dari masalah, supaya nggak insecure lah, supaya nggak supaya nggak inilah minder lah, apalah gitu. Tapi Tuhan, sebenarnya ini kebenaran nggak sih? Aku sampai bertanya gitu ke Tuhan kadang-kadang kalau aku nge-scroll TikTok gitu ya, teman-teman. Karena sebenarnya yang bisa benar-benar memerdekakan kita bukan teori-teori yang ada di dunia ini, bukan filsafat-filsafat di dunia ini, tapi Tuhan Yesus sendiri. Nah, Tuhan Yesus sendiri itu apa? Firman-Nya, ya, karena Tuhan Yesus adalah firman itu sendiri. Firman itu yang bisa benar-benar memerdekakan kita, teman-teman. Dan aku ngerasain, karena aku pun sempat mencoba-coba gitu kan, teman-teman, teknik-teknik psikologis yang katanya kalau menghilangkan kecemasan, makan coklat gitu, apalah gitu yang kadang ada di ya mereka menggunakan istilah psikologis atau apapun lah itu ya, yang aku nggak ngerti itu benar apa enggak, tapi katanya untuk menghilangkan stres, makan coklat, makan ini itu gitu kan. Aku sudah cobain, teman-teman, tapi itu enggak benar-benar membuat aku kembali ke Tuhan gitu ya, tapi ya mungkin lega, tenang sesaat gitu, tapi balik lagi, yaitu lari ke Tuhan tuh selalu jawaban yang paling baik, paling melegakan, paling paling melegakan lah kalau aku secara pribadi, teman-teman. Kalau aku lagi penat banget, kesal banget sama atasan aku ya, kayak aku mau gerutu banget dalam hati aku tuh kayak ih gitu kan, itu buat aku jadi berat banget beban aku tuh dalam pikiran hati itu, aku pasti harinya ke ruang adorasi, teman-teman, lari ke Tuhan gitu ya, dan itu buat aku lega lagi. Cuman itu yang bisa bener-bener buat lega gitu. Kalau yang lain tuh belum tentu, teman-teman. Kadang-kadang ya buat senang gitu ya, makan bakso seneng sih, tapi ya udah habis itu kadang kepikiran lagi, masih ngerasa berat, masih ngerasa kayak hai siapapun itu, masih ngerasa kayak aduh berat banget beban ini gitu. Nah, tapi ya itu, kalau anak manusia Yesus sendiri memerdekakan kita, maka kita pun benar-benar merdeka. Jadi minta Tuhan yang merdekakan kita, teman-teman. Kita mau lari ke Tuhan gitu ya. Nah, sebenarnya siapa sih kita? Who am I? Ya, kita itu ini, teman-teman. Ini jawabannya. I am a child of God. Yes, I am. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi siapapun orang di dunia ini yang menerima Tuhan Yesus ya, yang menerima Isa Al-Masih dan percaya dalam namanya, kita akan menjadi anak-anak Allah. Bukan cuma percaya, tahu, tapi menerima. Beda, teman-teman. Karena si jahat pun, iblis pun, dia tahu, dia percaya sama Yesus. Yesus itu anak manusia, anak Allah. Dia percaya, tapi dia nggak menerima Yesus dalam hatinya. Dan yang membedakan kita dengan dia adalah kita menerima Yesus dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Buktinya apa? Kita menerima dia. Yang menjadi khasnya apa? Kita child of God itu apa? Inilah tandanya. Ya, tandanya adalah anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Aduh, teman-teman, baca ini tuh hati aku tuh tersayat-sayat, teman-teman. Tahu nggak sih kenapa? Karena aku lagi menyindir diri sendiri gitu. Ya kayak ini nih yang membedakan anak Allah dengan anak iblis gitu. Anak Allah tuh ya mereka melakukan kebenaran dan mengasihi saudaranya. Yang membedakan kita, yang menjadi tanda kalau kita anak Allah, kita mengasihi saudara kita. Gak peduli saudara kita itu mengasihi kita apa enggak, saudara kita itu benci atau dendam sama kita apa enggak, saudara kita itu iri atau apalah gitu sama kita, ya nggak peduli, ya mengasihi gitu. Itu yang membedakan kita dengan anak-anak iblis. Wah, teman-teman, saya benar-benar tertampar karena sulit, teman-teman, sulit banget untuk bisa mengampuni
orang yang mungkin udah berkali-kali gitu ya, saudara kita sendiri, saudara kandung lah ya kalau bisa dibilang, yang sedarah bahkan satu ibu satu bapak, yang mungkin berkali-kali gitu ngelukain hati kita, ngomong yang nggak baik ke kita gitu. Tapi harus mengasihi dia, harus mengampuni, bahkan mendoakan, bahkan kalau Tuhan bilang tuh memberkati gitu. Aduh, sulit teman-teman, sulit banget, apalagi kalau dia keluarga kita gitu ya. Nah, itu sulit kalau aku pribadi ya, itu sulit gitu. Mungkin ya mudah-mudahan, aku percaya teman-teman tempat ini sudah melakukannya dan ya melakukannya dengan sangat baik dan gak sulit, mudah-mudahan ya, amin gitu. Tapi kalau aku secara pribadi teman-teman, ini sangat sulit. Karena inilah yang membedakan kita dengan yang lainnya. Inilah yang membedakan kita sebagai anak-anak Allah, mengasihi saudaranya gitu. Bagaimanapun bentuk saudara kita itu, mengasihi dia, atau bahkan bukan saudara, orang tua gitu ya, mengasihi dia bagaimanapun bentuknya. Yang mungkin aduh kok dari dulu tuh nggak berubah-berubah gitu terus gitu ya, tapi ya kita nggak bisa milih gitu ya, ya kita harus mengerti kalau kita itu siapa, kita itu child of God, yes I am, kita yang sudah ditebus ya teman-teman. Free at last he has ransomed me, itu artinya kita merdeka karena kita sudah ditebus oleh dia, oleh Tuhan Yesus. Boleh dong teman-teman di sini bantu baca yang ada di layar ini. Kelihatan kan teman-teman? Ada yang mau bantu membaca ayat di depan ini? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Ya, demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Jadi kita semua tuh udah ditebus, teman-teman. Sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, dari cara pikir kita yang lama, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Ya, nenek moyang siapa ya? Adam dan Hawa gitu ya. Dan itu bukan dengan barang yang fana, bukan juga dengan perak dan emas. Kita ditebus itu dengan darah yang mahal. Nah, teman-teman, suatu kali gitu ya, aku pernah harus ditebus karena mamaku mengalami penipuan lah gitu, penipuan, dan mereka bilang kalau aku tuh pakai narkoba dan aku harus ditebus 10 juta kayak gitu supaya aku bisa bebas. Dan waktu itu tengah malam dan mamaku bilang, ya karena tengah malam dan mamaku bilang katanya ada suara aku nangis-nangis, mamaku percaya gitu ya. Nah, mamaku percaya dan dia pun ikut nangis gitu, dan dia nggak peduli lah entah itu uang tabungannya tinggal berapa gitu, dia nggak peduli, dia kalaupun memang harus keluar uang 10 juta buat nebus aku, dia keluarin. Dan dia bangunin kakak aku, dia ya dia nangis-nangis gitu ya, mamaku nangis-nangis dan dia bangunin kakak aku, dan tengah malam itu jam 1, jam 2 atau ya jam 1, mamaku tuh bilang anterin ke ATM gitu, anterin ke ATM, ini tebus 10 juta buat si Itis gitu. Aku dipanggilnya Itis gitu ya teman-teman. Tebus si Itis 10 juta. Padahal sebenarnya aku tuh lagi tidur teman-teman, cuman HP aku tuh di silent dan aku nggak denger gitu ya, nggak denger waktu ditelepon mamaku, telepon kakakku buat memastikan bener nggak sih aku tuh lagi sama polisi gitu kan. Dan aku memang lagi tidur nyenyak, jadi aku ya mereka nggak ngangkat, dan mamaku ngira karena aku nggak ngangkat ya itu bener kalau aku tuh lagi ditangkap sama polisi gitu. Dan waktu itu tuh ya itu mamaku sampai nangis gitu kan untuk nebus aku 10 juta, ya nggak apa-apa lah, 10 juta ya nggak berarti. Itu ya, bayangin teman-teman, orang tua aja gitu ya ke anaknya gitu ya, itu rela loh ngeluarin uang segede apapun gitu untuk
anaknya selamat gitu. Untuk itu cuma anak yang dari rahimnya gitu ya. Nah, itu ibu yang mengandung anaknya gitu. Itu sampai serela itu loh teman-teman, untuk mengeluarkan uang, untuk mengeluarkan apapun lah yang dia punya supaya anaknya selamat gitu. Itu manusia loh, ya. Manusia aja kayak gitu, apalagi Tuhan gitu ya teman-teman. Tuhan tuh bukan lagi kayak ibu kita. Tuhan itu lebih daripada ibu kita. Dia bukan cuman seperti ibu kita, tapi lebih dari ibu kita. Dia yang membentuk kita di dalam rahim ibu kita. Jadi ibu kita mengandung, tapi yang membentuk kita itu Tuhan gitu ya. Yeremia 1 ayat 5 mengatakan itu. Tuhan membentuk kita di dalam rahim ibu kita. Tuhan yang membentuk gitu. Tuhan yang membentuk kita. Sedangkan seorang ibu gitu ya, mamaku aja gitu, manusia, bisa segitunya loh gitu. Mungkin ya cuma bisa dengan uang gitu ya, untuk menebus, tapi apalagi Tuhan gitu ya, yang membentuk kita loh teman-teman, yang mengenal seluruh sel-sel yang ada dalam tubuh kita, yang bisa ngelihat semuanya, yang tahu kapan sehelai rambut kita jatuh pun dia tahu, dia sadar, dia aware gitu. Apalagi Tuhan gitu ya, pasti dia nebus kita. Dia nebus kita bukan lagi dengan barang yang fana, bukan dengan perak dan emas, tapi dengan darah yang mahal. Ini teman-teman, jadi ini yang harus terus kita ingat, yang mudah-mudahan gitu jadi titik balik kita semua. Dengan darah yang mahal, darah Kristus gitu ya, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini yang harus kita syukuri sama-sama teman-teman. Karena dengan Yesus itu cukup. Kita nggak perlu lagi bawa sapi, bawa kerbau gitu ya untuk dipersembahkan gitu. Kita cuma perlu bawa diri kita sendiri untuk dipersembahkan ke Tuhan, karena Tuhan pun sudah memberikan dirinya sendiri gitu. Nah, itu teman-teman, dia sudah menebus kita. His grace runs deep. Memang kasih karunia Tuhan tuh dalam banget buat kita, mengalir terus dalam hidup kita, walaupun kita sendiri nggak sadar. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang sadar tentang Tuhan, ya baru aware tentang Tuhan tuh mungkin di umur sekian. Tapi sadar nggak sih teman-teman, Tuhan tuh udah milih bahkan sebelum kita sadar, bahkan sebelum kita tahu Tuhan itu siapa, Dia udah milih kita gitu. Ya kalau dulu tuh ya teman-teman, aku tuh sering banget bukan terbayang sih, aku percaya ini bukan terbayang, tapi aku sering banget merasakan bahwa dalam kandungan mamaku dulu gitu, aku tuh udah dibentuk Tuhan, dan waktu aku keluar dari rahimnya tuh, yang pertama kali nyambut aku tuh bukan manusia, tapi Tuhan sendiri. Yang buat aku berani gitu ya keluar dari rahim ibuku, itu bukan karena ada mamaku yang udah siap menyusui, bukan. Tapi karena Tuhan udah berjanji. Aku yakin itu teman-teman. Entah kenapa aku selalu meyakini itu gitu ya. Bahwa Tuhan tuh udah buat janji sama kita ketika kita dalam kandungan ibu. Sehingga kita berani gitu ya keluar dari lubang yang sekecil itu, keluar ke dunia yang wow, ini dunia yang penuh dengan lika-liku, penuh dengan ya kekerasan atau apapun lah gitu ya. Tapi kita berani keluar, itu pasti ada perjanjian antara kita dengan Tuhan sebelum kita keluar dari rahim ibu. Nah, itu karena Tuhan sendiri telah memilih dan memanggil kita semua oleh kasih karunia-Nya. Dan bahkan Yeremia 1 ayat 5 nih, teman-teman. Boleh dong ada yang mau bantu baca Yeremia 1 ayat 5? Mungkin siapapun di sini ada yang mau bantu baca Yeremia 1 ayat 5 yang ada di depan ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa.
Amin. Makasih Bang Ignas, wah suaranya udah membuat aku langsung berkata, siap brak, gitu kan. Ya makasih Bang Ignas. Ya ini teman-teman yang aku bilang tadi gitu. Bahkan sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau gitu ya. Waktu kita mungkin belum ada jantung yang utuh, itu Tuhan tuh udah kenal sama kita. Tuhan udah kenal siapa sih Bang Ignatius ini gitu ya. Bagaimana dia, Tuhan udah tahu, Tuhan tuh paham banget. Tuhan tuh paham banget siapa sih Santa ini. Bahkan di dalam sebelum Santa keluar dari rahim ibunya, Tuhan udah tahu gitu ya siapa dia. Tuhan udah bentuk, Tuhan udah kenal. Sebelum engkau keluar itu Tuhan udah menguduskan bahkan ya. Ya aku percaya ini bukan cuma buat Nabi Yeremia, teman-teman. Ini buat kita semua. Kita semua dipanggil dengan panggilannya masing-masing gitu ya. Kita semua dipanggil dan sejak dari dalam kandungan itu oleh kasih karunia-Nya. Itulah hebatnya Tuhan kita itu ya teman-teman ya. Dan menurut aku kebenaran ini sangat luar biasa teman-teman, karena ini buat aku apalagi ya, buat orang-orang yang merasa yang punya masa lalu gitu ya, luka batin mungkin dengan ibunya di masa waktu dalam kandungan. Nah, ini sangat memulihkan banget. Ini juga yang memulihkan, ayat yang memulihkan aku secara pribadi teman-teman, karena aku sadar gitu, aku baru tahu juga gitu kan, karena akhirnya ibuku mengaku waktu aku kuliah, mamaku ngaku gitu kalau aku tuh sebenarnya udah mau digugurin, mamaku udah minum obat supaya aku tuh ya meninggoy gitu ya, meninggal, tapi ya ini yang membuat aku pulih tuh ini ayat ini teman-teman. Yaitu ada perjanjian antara aku dengan Tuhan, yang antara kita semua dengan Tuhan, yang buat kita tuh berani keluar gitu dari rahim ibu kita dan melihat dunia yang mungkin keras ini, tapi kita berani. Gitu. Dan kita semua ini lebih dari pemenang ya. Ada amin, teman-teman, amin. Dan di sini juga dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu. Nah, kalau Tuhan tuh pasti udah kenal. 2 ayat tadi udah dibilang kalau Tuhan tuh udah milih kita, manggil kita, bahkan mengenal kita sebelum kita keluar dari kandungan. Dan di sini dibilang bukan Tuhan lagi, karena Tuhan udah pasti kenal kita, tapi kita dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ya, nah ini doa Paulus ini luar biasa banget loh teman-teman, kayak wah, aku sih ngerasa luar biasa lah ya secara pribadi melihat bagaimana Rasul Paulus ini mengembalakan. Dia tuh doanya bukan sembarang doa, bukan sekedar doa Tuhan memberkati engkau, bukan gitu ya. Tapi dia berdoa supaya orang-orang di Efesus ini dapat mengenal kasih itu, walaupun itu tuh terlalu dalam, terlalu lebar, terlalu luas, memang sulit banget gitu ya untuk kita paham kasih Tuhan itu gitu, apalagi dengan cara-caranya yang sulit kita ngerti. Tapi ya itu, kita berdoa gitu ya, kita minta ke Tuhan supaya kita dapat mengenal kasih itu gitu sampai memutih rambut kita sampai akhir hidup kita gitu ya. Nah, itu. Nah, ya kita berdoa supaya kita semua dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Nah, jadi teman-teman, bahkan waktu kita masih berdosa nih ya teman-teman, waktu aku masih jatuh dalam dosa, waktu aku ya kadang-kadang pun melenceng dan jatuh dalam dosa, Tuhan tuh udah menunjukkan kasih-Nya loh kepada kita, dan Dia udah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, bayangin teman-teman, kita mungkin nggak ingat, nggak tahu tuh siapa Yesus gitu ya, tapi akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Waktu kita berdosa tuh Tuhan udah tahu dan Tuhan udah mati buat kita. Bahkan ketika kita masih berdosa. Nah, ini teman-teman, betapa lebarnya kasih Tuhan itu seperti ini gitu ya. Bahkan mungkin Dia tahu kalau kita bakal jatuh lagi dalam dosa itu, tapi Dia udah mati di kayu salib buat kita. Dia masih nerima kita. Wah, yes, He died for me. Nah,
Itu Tuhan udah lakukan segalanya, teman-teman. Tuhan udah lakukan segalanya. Sekarang apa yang kita lakukan gitu ya? Yes, He died for me. Tapi Tuhan mati cuma satu kali saja. Boleh dong teman-teman, ada yang mau bantu baca ini? Ibrani 9 ayat 28. Ayat terakhir kita malam hari ini. Siapapun. Aku. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Iya. Terima kasih Cilevina. Ya, demikian pula Kristus hanya satu kali tuh teman-teman. Tuhan memang udah tunjukkan kasihnya. Dia udah mati buat kita bahkan ketika kita masih berdosa. Tapi itu cuman Kristus lakukan hanya satu kali saja loh teman-teman. Cuman satu kali aja. Dia nggak bakal datang lagi ke dunia ini buat mati lagi, enggak gitu. Mungkin karena saking banyaknya dosa kita, dia datang lagi dan dia mati lagi, enggak teman-teman. Sesudah itu dia akan menyatakan dirinya sekali lagi, tapi tanpa menanggung dosa kita. Ya, tapi malah untuk menganugerahkan keselamatan kepada siapa? Apakah kepada semua yang Kristen? Apakah kepada semua orang yang tahu kalau dia mati buat dosanya? Enggak ya teman-teman, di sini nggak dibilang gitu. Tapi kepada mereka yang menantikan dia. Aduh teman-teman, saya tertampar lagi gitu. Bukan kepada pewarta, bukan ya teman-teman. Jadi walaupun saya pewarta, belum tentu saya selamat juga loh teman-teman ya. Karena di sini Tuhan bilang, dia datang untuk menyatakan dirinya sekali lagi untuk menganugerahkan keselamatan pada mereka yang menantikan dia. Nah, jadi ini teman-teman, kuncinya adalah menantikan dia. Aduh, berat banget memang teman-teman. Tapi percayalah, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Ya, malah dikasih kekuatan yang baru. Itu yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Jadi, ya ini, dia akan menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menanti-nantikan dia. Menantikan dia tuh gimana sih teman-teman? Ya. Kira-kira gimana? Apakah pernah nggak sih teman-teman jadi gini ya? Ya mungkin yang udah punya suami atau yang udah punya istri gitu kan, pernah melewati masa pacaran gitu ya teman-teman. Mungkin kalian pernah gitu kan, karena aku belum punya suami dan belum punya istri, jadi aku nggak bisa kasih kesaksian nih ya gitu. Cuman aku lihat di sinetron aja gitu kan. Nah, aku lihat di sinetron gitu ya, mereka tuh yang mau ketemu pacarnya, yang mau ketemu gebetannya gitu kan, misalnya malam minggu atau apa gitu. Pasti dia sangat menantikan nggak sih, kayak apalagi cewek gitu ya, apalagi cewek itu pasti aduh mandinya mungkin lama banget gitu kan, sampai 30 menit gitu. Lama banget ya. Sampai 30, mandinya lama, pokoknya dia pengen harum banget gitu kan. Terus pakai hand body gitu. Dan misalnya janjinya tuh sebenarnya jam 5 sore, tapi udah siap-siap tuh dari jam 3 atau bahkan dari jam 2 gitu ya. Udah nyiapin baju tuh dari pagi. Oh, aku mau pakai baju ini gitu nanti, mau pakai baju ini. Nah, itu gitu ya. Apalagi cewek-cewek gitu. Dan apalagi cowok-cowok juga gitu ya, walaupun mungkin nggak se-prepare cewek-cewek sih mungkin ya, tapi aku nggak tahu juga karena ya kalian sendirilah yang menjawab gitu ya, para pria-pria ya. Nah, kalau aku dari sisi cewek gitu, kayak gitu pasti siap-siap gitu kan, pasti aduh makeup dulu lah, apalah gitu, karena menanti-nantikan gitu kan, mau ketemu gitu loh gitu kan, apalagi yang udah lama gak ketemu, apalagi LDR, aduh kangen banget rasanya gitu kan, pasti pengen ketemu tuh, pengen kelihatan cantik, pengen gak mengecewakan pasangannya gitu kan, jadi kayak dandan lah, harum, terus oh ya itulah, sampai bahkan ada yang sampai diet supaya nggak kelihatan gendut, nah gitu. Nah bayangin loh teman-teman, manusia aja gitu lah, naturalnya aja udah kayak gitu sama pasangannya, sama orang yang dia kasihi, sama orang yang dia cintai. Nah, terus bagaimana kita dengan Tuhan gitu ya? Apakah kita sebegitunya juga gitu sama Tuhan, sebegitu menanti-nantikan juga nggak sih kita
waktu kita bakal ketemu Tuhan gitu. Maksudnya bukan cuma ketemu yang kayak kita berdoa dan di gereja, bukan. Tapi lebih dari itu, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena Tuhan datang kedua kali bukan untuk mati lagi, bukan. Tapi untuk menyatakan dirinya tanpa menanggung dosa dan menganugerahkan keselamatan. Nah, kita menanti-nantikan nggak sih? Kita siapin nggak sih waktu kita Tuhan datang lagi kedua kalinya? Kita siapin nggak sih hati kita? Ya kita mungkin nggak nyiapin kayak kita ketemu pacar yang harum gitu, enggak. Tapi kita siapin nggak sih hati kita yang harum, doa kita yang harum gitu ya, pikiran kita yang harum di hadapan Tuhan, roh kita yang harum, kita siapin nggak sih gitu. Nah, aku secara pribadi, aku pun kalau menjawab ini tuh, aduh kayaknya aku tuh masih banyak banget melupakan ini gitu. Nah, masih banyak banget lupa untuk menanti-nantikan Tuhan. Aku secara pribadi ya teman-teman, dan itulah yang buat aku lagi dan lagi bertobat. Ya ampun, ayo siapkan diri, jangan lengah gitu. Ya, kayak yang kita sering dengar ya, perempuan-perempuan bijak dan perempuan-perempuan yang bodoh. Ayo kita siapin diri kita, jangan sampai kita kehabisan minyak, jangan sampai minyak itu cukup selama kita hidup di dunia aja gitu, tapi seharusnya cukup sampai kekekalan juga gitu. Bijak gitu ya. Nah, menanti-nantikan dia. Nah, ini sangat menampar saya sendiri, teman-teman. Jadi, kalau setiap mewartakan itu ya, teman-teman, kadang-kadang tuh, ya ini aku sekalian curhat sedikit ya. Kadang-kadang tuh aku kayak, aduh Tuhan, ini kayak menampar diri sendiri, kayak mempermalukan diri sendiri gitu. Ya, tapi ya nggak apa-apa lah, gitu ya. Supaya Tuhan, ya supaya pertobatan terjadi yang pasti, satu. Yang kedua, ya pasti supaya Tuhan semakin nyata lagi gitu ya, dalam hidup kita semua, gitu, teman-teman. Ya, mari teman-teman, kita siapkan hati kita mau sama-sama minta ke Tuhan sama kayak yang Rasul Paulus minta, supaya kita mengenal kasih-Nya. Mungkin bukan lewat cara yang enak, bukan lewat cara yang kita sukain, bukan lewat momen yang kita pengen gitu, kita mengenal kasih Tuhan. Tapi mungkin lewat momen yang justru yang kita nggak suka gitu, tapi ya kita berdoa supaya kita bisa mengenal kasih-Nya yang lebar, panjang, luas, tinggi itu gitu ya. Dan kita mau berdoa supaya kita selalu menanti-nantikan dia dan kita nggak kehabisan minyak itu, teman-teman. Mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Ramaya Syekh, ya Ramaya Syekh. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Allah Bapa, Putra, Allah Roh Kudus. Kami sungguh sangat bersyukur Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang nggak pernah meninggalkan kami, Kau Bapa yang sangat mengasihi kami, Kau Bapa yang sangat mencintai kami, Kau Bapa yang telah menganugerahkan keselamatan lewat Kristus yang mati menanggung dosa-dosa kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami mengenal kasih-Mu itu lebih dalam lagi Tuhan, supaya kami terus menanti-nantikan Engkau Yesus, supaya kami terus Tuhan menanti-nantikan Engkau seperti perempuan-perempuan yang bijak, yang selalu menyiapkan minyak bukan cuma untuk saat ini tapi juga untuk di waktu-waktu ke depan, di waktu-waktu yang sangat panjang. Tuhan tolong kami Tuhan untuk tetap punya minyak itu Tuhan, jangan biarkan kami lost, jangan biarkan kami feeling lost, entah karena apapun itu ya Bapa. Tolong kami untuk mengenal kasih-Mu, mengenal penyelenggaraanmu sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami selalu menanti-nantikan Engkau, dan kami percaya setiap orang yang menanti-nantikan Engkau Tuhan, itu tidak akan dipermalukan. Dan kami tahu Tuhan, bukan cuma tidak dipermalukan, tapi akan mendapat kekuatan baru, akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Terima kasih Tuhan untuk setiap badai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap jawaban-Mu atas setiap doa-doa kami, entah itu iya atau tidak, atau tunggu. Terima kasih Tuhan, kami percaya itu yang terbaik, dan kami percaya Engkau selalu mengenal kami, jauh lebih mengenal kami, dan kami yakin apapun yang Kau mau untuk kami itu yang terbaik. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Biarlah
hamba sudah selesai berbicara di sini, biarlah kau berbicara secara pribadi kepada anak-anakmu dimanapun mereka berada, kau memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kemuliaan hanya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan ke Citien. Terima kasih banyak, Krisna. Oke, teman-teman gimana? Sangat-sangat disegarkan lagi ya kalau kita tuh punya identitas dan jangan pernah jangan pernah ragu untuk selalu menanti-nantikan Tuhan. Bahkan nggak cuman itu ya, kedatangan Tuhan yang kedua kali juga harus kita nanti-nantikan. Terima kasih banyak, Krisna, reminder-nya buat malam hari ini. Dan oke, lanjut. Sebelum kita menutup, ada pengumuman ya. Boleh kita tolong di-share pengumumannya. Sama teman-teman lihat di kolom chat deh, itu ada ada link. Teman-teman boleh diklik dulu ya. Jadi kita bakalan ngedata nih siapa aja yang hadir pada malam hari ini. Jadi kalau teman-teman di sini boleh buka langsung message-nya, in-call message ya. Terus ada link tuh dari House of Praise. Nah, https://welcome to Hope Bandung. Nah, teman-teman boleh isi ya, teman-teman. Nggak banyak-banyak kok. Sambil aku pengumuman ya, teman-teman. Oke, yang pertama. Nah, jadi teman-teman, ini tuh bakalan ada acara ya dari bukan BPK Kepemudaan, BPK Bandung ya. Yang pertama itu adalah coaching dan mentoring. Nah, ini via online ya, teman-teman. Ini akan dilakukan tanggal 5 dan tanggal 6. Jadi ini berbayar ya, teman-teman, 50.000. Dan ini diutamakan untuk yang pelayan, udah yang sudah melayani gitu ya, supaya ini tuh membantu kita juga buat nanti kalau memang ada yang mau melayani, bisa kita coaching, bisa kita mentoring gitu. Nah, teman-teman yang belum daftar, boleh banget ya, nanti kalau linknya bingung, boleh nanti aku share di grup lagi ya untuk reminder juga. Dan ini sekaligus, ini wajib juga ya teman-teman, karena kapan lagi gitu kan, yang di awal tahun memang kita udah dibekelin nih untuk tema yang 2022 ini, karena temanya kita itu adalah satu bawa satu, satu muridkan satu. Jadi coaching dan mentoring ini tuh penting banget teman-teman. Oke, lanjut. Yang kedua itu ada True Disciple. Jadi nanti ini ada kayak semacam reuni dari mantan lagi, alumni, kok mantan sih? Reuni dari alumni CAP. Nah, entah itu mau dari youth CAP atau CAP dari yang umum gitu ya. Teman-teman yang udah ikutan CAP itu kursus evangelisasi pribadi, kita bakalan berkumpul nih, bergabung sama-sama di True Disciple. Ini sebenarnya kayak ada reuni, tapi sekaligus ada seminar pemuridan gitu. Jadi kayak istilahnya kumpul-kumpul untuk alumni CAP atau youth CAP, tapi nanti kita bakalan sama-sama juga belajar bareng tentang pemuridan nih. Nah, waktunya kapan sih? Waktunya ini dari awal Maret ya, dari tanggal 3 Maret sampai tanggal 28 Maret, itu setiap Senin dan Kamis, teman-teman. Dan juga ada biayanya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah ikut CAP, boleh banget kalau mau join. Oke, next. Oke, ini selanjutnya ya, teman-teman. Yang pertama, bertemu kembali di tanggal 5 dan 6 Februari ya, untuk teman-teman pelayan ya, yang coaching dan mentoring tadi, karena memang wajib. Dan sebetulnya minggu depan itu kita akan ada jadwal praise and worship, teman-teman. Tapi nanti karena jadwalnya bentrok nih sama yang coaching dan mentoring, karena kita biasa hari Minggu ya, teman-teman. Jadi nanti bakalan dikasih tahu lagi nih, diumumin lagi nanti di grup ya, jadi jangan sampai ketinggalan infonya gitu. Terus yang kedua, kita ada YouTube dan IG, jadi teman-teman bisa banget untuk subscribe ya YouTube
channel House of Praise. Jadi kalau teman-teman yang tadi juga ketinggalan atau baru join di tengah-tengah, itu bisa banget lihat siaran ulangnya di YouTube kita. Dan untuk info-info yang terkini juga bisa diakses di IG-nya House of Praise ya, di @house.of.praise. Nah itu teman-teman, jadi jangan lupa di-follow, jangan lupa di-subscribe ya teman-teman. Dan itu bakalan ada info-info terkini juga gitu. Terus yang terakhir nih, yang tadi ya teman-teman udah pada ngisi belum ya? Jadi kayak ada bukan kuesioner, kayak isi data aja sih sebenarnya untuk teman-teman yang hadir di pertemuan HOP ini supaya istilahnya bisa kita simpen nih save kontaknya gitu ya. Karena kan kalau ketemu langsung enak ya bisa ngobrol gitu. Tapi kalau secara virtual kan kita terbatas ya ruang dan waktu gitu. gitu. Oke teman-teman, dan yang terakhir ini ada persembahan juga. Nah persembahan ini kalau misalnya teman-teman tergerak hatinya untuk persembahan, boleh banget teman-teman di screenshot dulu untuk QR code-nya, nanti tinggal transfer gitu ya. Dan kalau misalnya udah transfer, boleh konfirmasi teman-teman ke salah satu teman-teman panitia tim di House of Praise ya. Mari kita tutup persekutuan doa pada malam hari ini dengan doa. Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Kalau Engkau juga boleh mengingatkan kembali identitas kami di dalam Engkau Tuhan, bahwa Engkau selalu bersedia untuk menerima kami apa adanya. Dan biarlah Bapa mulai di tahun ini supaya kami juga lebih mendekatkan diri lagi kepadamu dan meningkatkan relasi kami lagi dengan Engkau ya Bapa, karena kami tahu Engkau akan menyelamatkan orang-orang yang sungguh menanti-nantikan Engkau. Dan kami percaya Bapa bahwa Engkau juga akan menyelamatkan setiap kami, bahkan keluarga kami juga, pekerjaan kami, semuanya Tuhan, seluruh aspek di dalam kehidupan kami percayakan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini, untuk malam yang sungguh luar biasa ini, dan biarkan malam hari ini juga kami boleh kembali merenungkan apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu yang setia, Krishna. Kami juga berdoa untuk Krishna Tuhan, supaya apapun yang dia kerjakan itu sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati-Mu, dan biarlah Engkau boleh mengirimkan Krishna kemanapun Engkau mau untuk dia boleh mewartakan kabar gembira, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini, sertai kami di sisa akhir hari ini, untuk kami boleh beristirahat dan juga untuk kami boleh melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Dan biarlah semuanya ini kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja, tangan yang sungguh ajaib, tangan yang penuh kasih, dan tangan yang penuh cinta. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, dan akhirnya segala kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, mari kita puji nama Tuhan untuk mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini, karena kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sungguh layak dipuji dan disembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama katakan, Kau Raja atas dunia, hancurkan
dan membebaskan jiwa kau bersuara.